Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, untuk readingan kita pada kali ini aku akan membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke. Ini kita akan mulai dengan karir ataupun keuangan kamu dulu ya. Para Capricorn di bulan Juni 2022. Oke. Aku rapikan sedikit dulu. Ya, kita sudah ada 5 kartu ya. Four of Swords, Ace of Wands, Page of Swords, Three of Swords, dan Two of Pentacles. Di bottom of the deck kita ada Knight of Pentacles. Oke, Knight of Pentacles di sini. Oke. Ini aku set dulu ya sebentar, teman-teman. Oke, sudah lebih jelas ya. Tadi terlalu terang kameranya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, di sini bottom of the deck-nya adalah Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles itu biasanya diartikan dengan kerja keras ya, ataupun suatu tanggung jawab besar yang harus kamu laksanakan gitu ya. Oke, tetapi di sini kalau aku lihat karena hubungannya dengan karir ataupun pekerjaan ataupun bisnis, di sini kalau aku lihat lebih kepada kerja keras gitu ya, menyiapkan energi ekstra untuk bekerja lebih giat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu akan menjadi patokan kamu nih untuk bisa lebih memaksimalkan lagi nih keadaan karir ataupun keuangan kamu di bulan Juni 2022 ini. Nah, bagaimana nih agar kamu bisa terus mempertahankan semangat kerja keras kamu? Justru di sini aku lihat kelima kartu yang di bawah. Nah, ini benar-benar sinkron nih dari kiri sampai kanan nih. Oke. Justru salah satu hal yang bisa membuat kamu lebih siap ataupun lebih bisa membakar semangat lah ya istilahnya ya, lebih meningkatkan semangat kamu lagi untuk bekerja lebih giat lagi selama bulan Juni ini justru adalah mengambil waktu istirahat singkat gitu. Oke, nah justru kebalikannya kalau aku lihat di sini ya. Dari kiri sampai kanan itu senada semua loh itu. Oke, Four of Swords yang artinya istirahat ya. Ace of Wands di sini artinya bisa diartikan suatu keinginan ya, suatu keinginan ataupun kemauan ya. Artinya memang sebenarnya mungkin ada rasa sebenarnya kamu itu ingin mengambil waktu istirahat ya, tetapi mungkin kamu masih ada beberapa pertimbangan ya sehingga kamu sedikit memaksakan diri di sini. Page of Swords artinya energi pikiran yang kalau aku lihat mulai agak sedikit over gitu ya. Ada Three of Swords juga, ada rasa nggak enak ataupun rasa mulai jenuh juga ya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini mulai ada sedikit rasa entah jenuh, entah mungkin lelah ya secara fisik juga. Lebih kepada secara mental sih, secara pikiran. Nah, sehingga di sini kamu merasa bahwa selama ini kok kamu tidak bisa melakukan pekerjaan secara maksimal. Nah, padahal jadi gini, selama ini mungkin kamu berpikir kenapa kamu belum bisa melakukan pekerjaan secara maksimal. Padahal justru bottom of the deck-nya adalah Knight of Pentacles. Kamu diharapkan bisa bekerja lebih giat, lebih keras, lebih maksimal agar karir kamu ataupun keadaan keuangan kamu ataupun keadaan bisnis kamu itu bisa lebih maksimal gitu. Nah, tetapi justru sebaliknya selama ini pokok utama kenapa kamu tidak bisa bekerja secara maksimal adalah karena kamu terlalu overheat lah ya istilahnya, kayak mesin tuh udah terlalu panas gitu. Oke. Nah, karena itulah salah satu cara yang justru paling penting adalah ngambil waktu istirahat sejenak selama bulan Juni ini. Oke, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, kalau memang memungkinkan untuk ambil cuti ya ambillah mungkinlah selama mungkin beberapa hari ya. Oke, selama beberapa hari.
mungkin kamu bisa keluar kota untuk refreshing ataupun sekedar mengisi waktu libur kamu dengan kegiatan-kegiatan yang memang bisa lebih merefreshingkan pikiran ataupun kepenatan kamu selama ini gitu. Oke. Nah, jadi kamu menghilangkan semua rasa jenuh kamu menghilangkan kelelahan mental kamu menghilangkan rasa keraguan kamu ya kenapa kamu nggak bisa bekerja secara maksimal. Nah, setelah beberapa hari kamu bisa mengistirahatkan secara total ya, benar-benar total gitu, nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Ketika kamu masuk kembali ke pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu, nah disitulah baru kamu seperti mendapatkan energi ekstra untuk bekerja jauh lebih keras ataupun jauh lebih efisien sih sebenarnya ya, bukan kerja keras aja tapi juga harus kerja yang secara efisien gitu. Oke, nah barulah bottom of the deck-nya ini bisa menjadi guidance kamu gitu. Oke. Jadi untuk kamu ya para Capricorn yang selama ini mungkin sudah menunda cuti kamu, mungkin entah kamu merasa agak sayang gitu ya ngambil cuti, ataupun mungkin untuk beberapa dari kamu yang merasa bahwa kamu mungkin sebaiknya nggak libur ya, kamu nggak tahu mau ngapain gitu. Sebenarnya kamu itu perlu gitu, karena kamu sudah mulai overheat nih, kamu sudah mulai lelah, kamu sudah mulai jenuh. Nah, istirahat singkat, liburan singkat tuh bisa sangat membantu kamu agar ketika kamu masuk, kamu udah merasa segar kembali, kamu merasa semangat kembali, sehingga kerja yang kamu lakukan itu akan menjadi lebih maksimal dan lebih efisien, sehingga hasil yang kamu dapatkan bisa juga menjadi jauh lebih optimal. Oke, ingat bagaimanapun keras, bagaimanapun kita rajinnya, kita itu tetap manusia ya, butuh istirahat. Nah, mungkin di bulan Juni ini adalah bulannya kamu untuk lebih menyeimbangkan antara waktu istirahat kamu dengan kerja keras kamu, sehingga hasil yang kamu dapatkan bisa lebih optimal dan tentunya sesuai dengan ekspektasi kamu ya untuk kehidupan karir ataupun keuangan kamu di di masa-masa mendatang, kurang lebih seperti itu. Oke, good luck ya untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, secara general para teman-teman Capricorn di bulan Juni 2022. Seperti tadi aku akan ambil 5 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya di situ ya. Ace of Pentacles, The Chariot, Eight of Wands, King of Wands, dan The Empress di sini. Oke. Bottom of the deck, Queen of Swords. Queen of Swords. Oke. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Capricorn. Di sini untuk kehidupan asmara kamu, bottom of the deck-nya adalah Queen of Swords. Queen of Swords ini biasanya diartikan dengan pikiran yang jernih ya dalam melakukan suatu tindakan ataupun mengambil suatu keputusan gitu ya. Oke. Nah, di sini karena ada Eight of Cups di sini, kalau aku lihat khusus untuk kehidupan asmara kamu ya, tentunya nggak semua dari kamu, disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Ada baiknya untuk kamu, tentunya mungkin ada dua kemungkinan ya untuk kamu beberapa yang masih single ataupun untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan nih. Untuk kamu yang masih single, ada baiknya kamu mengambil istirahat sejenak juga nih selama bulan Juni ini ya. Oke, bukan berarti kamu menutup diri di rumah ya, nggak mau ketemu siapapun, bukan seperti itu. Tapi maksudnya kamu lebih mengambil me time ya, waktu untuk diri kamu sendiri, untuk lebih untuk introspeksi, mungkin terhadap pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kamu alami, mungkin terhadap kehidupan asmara yang pernah kamu jalani juga gitu ya. Ya, kamu mengambil me time untuk introspeksi diri kembali gitu ya, ataupun terkoneksi kembali dengan energi di diri kamu gitu. Oke. Karena di sini sangat penting ya, karena di sini ada The Chariot ya. Sebenarnya ini di satu sisi sebenarnya juga merupakan bulan transformasi untuk kamu. Oke. Jadi di bulan Juni ini tidak hanya bulan yang dimana kamu perlu sedikit waktu lebih banyak untuk beristirahat ataupun istilahnya draw out lah ya, istilahnya sedikit, bukan menjauh juga ya, istilahnya ya lebih mengasingkan diri sejenak aja ya dari hiruk pikuknya dunia lah ya, istilahnya kalau bahasa puitisnya gitu ya, mengasingkan diri sejenak gitu dari drama-drama dunia gitu. Sebenarnya penting juga karena hanya dengan demikianlah
hanya dengan terkoneksi dengan diri kamu sendiri, kamu mengambil waktu untuk diri kamu sendirilah, maka kamu bisa bertransformasi secara lebih optimal. Di sini ada chariot ya. Oke, jadi itu untuk kamu yang masih single, tidak perlu terburu-buru ya. Memang di bulan Juni ini belum bulan yang optimal untuk kamu untuk mencoba mencari di manakah soulmate kamu berada. Lebih baik kamu fokuskan diri kamu untuk lebih introspeksi diri kamu, melakukan refleksi terhadap diri kamu sendiri, pengalaman kamu, agar kamu bisa menjadi bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dan tentunya menjadi lebih siap nih untuk menyambut siklus kehidupan asmara yang baru ya, di mungkin mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya yang lebih positif untuk kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan ya, mungkin dalam suatu relationship, nah pastikan juga kamu mengambil sedikit nih beberapa porsi waktu kamu untuk me time juga gitu ya. Oke. Jadi terlepas dari sudah berapa lama ya kalian berjalan bersama, ambil me time juga gitu ya. Waktu dimana kamu bisa sendiri dulu ya, bukan berarti kamu menjauh ataupun tiba-tiba nggak ngasih kabar, tapi mungkin kamu berikan pengertian kepada pasangan kamu bahwa ini saatnya mungkin kamu ingin sedikit mengambil me time, yang waktu untuk diri kamu sendiri. Oke, mungkin kamu pergi hangout dengan teman-teman kamu, ataupun mungkin kamu sekedar menenangkan diri kamu di lingkungan-lingkungan yang lebih tenang gitu ya. Oke, nah ketika kamu sudah merasa lebih tenang, kamu merasa sudah lebih terkoneksi dengan diri kamu sendiri, nah ketika kamu bertemu kembali dengan pasangan kamu, baru disitulah kamu bisa lebih melihat kemana arah hubungan kamu secara lebih jelas. Oke, misalnya apa perbedaan-perbedaan yang perlu kalian saling lebih toleransi satu sama lain, ataukah hal-hal apa yang mungkin bisa lebih kamu berikan kepada pasangan kamu ataupun sebaliknya, dan bagaimana caranya agar kalian bisa lebih mempertahankan ataupun membawa hubungan kalian tuh ke arah yang lebih baik ataupun ke jenjang hubungan yang sesuai dengan ekspektasi kalian berdua. Oke, intinya adalah dengan kamu mengambil me time, maka Queen of Swords ataupun pikiran yang jernih ya, pikiran yang jernih itu akan lebih mudah kamu dapatkan, sehingga kamu akan lebih mudah dalam mengambil tindakan ataupun keputusan apapun yang memang nantinya akan membawa hasil yang paling optimal untuk kehidupan asmara kamu, yang tentunya sesuai dengan harapan kamu juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Capricorn. Sekali lagi, terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan kamu bisa mengambil ini sebagai pertimbangan ya, agar kamu bisa mengambil langkah yang paling tepat dan tentunya mengambil keputusan yang paling tepat juga, sehingga kehidupan asmara kamu bisa berjalan ke arah yang memang kamu harapkan, yang tentunya bisa membawakan kebahagiaan untuk kamu dan mungkin juga untuk pasangan kamu saat ini ataupun nantinya kelak. Oke, good luck untuk kamu ya teman-teman Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita